Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jaffa Residen, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Namun sebelum kita melanjutkan kajian, saya ada sebuah kisah. Ini kisah nyata tentang seorang wanita yang melunasi biaya rumah sakit yang begitu besar hanya dengan satu gelas susu. Kalau biaya rumah sakit besar kan besar juga biayanya Pak ya, tapi dia bayar dengan segelas susu. Bagaimana ceritanya? Jadi satu ketika ada seorang anak muda yang sedang berdagang keliling. Ini anak muda yang miskin. Di siang hari dia merasakan lapar yang sangat luar biasa. Sementara uang yang dia miliki tidak cukup untuk membeli makanan. Akhirnya dia memberanikan untuk mengetuk pintu salah satu rumah warga untuk meminta makanan. Ini kisah terjadinya di Amerika Pak ya. Dia ketuk pintu rumah warga, kemudian ada seorang wanita yang membuka pintu tersebut. Lalu wanita itu, si pemilik rumah bertanya, "Wahai anak muda, ada yang bisa saya bantu?" Maka anak muda yang sedang kelaparan tadi, yang tadinya mau meminta makanan, akhirnya dia mengurungkan niatnya karena rasa malu. Akhirnya dia hanya meminta satu gelas air minum. Tapi si pemilik rumah peka dengan keadaan yang dia lihat pada si pemuda itu. Ini pemuda mukanya pucat. Kalau pucat berarti apa? Ini muka orang lapar nih. Badannya bercucuran keringat, capek. Akhirnya si wanita pemilik rumah ini mengambilkan satu gelas susu hangat. Ini susu asli Pak ya, bukan susu bendera, bukan. Kalau susu bendera itu gula semua itu. Susu asli. Diambilkan susu asli, susu murni, satu gelas hangat. "Wahai anak muda, silahkan kau minum susu ini." Setelah diminum dan dia kenyang, susu murni itu kan bikin kenyang Pak ya, apalagi hangat. Maka si pemuda itu bertanya, wahai pemilik rumah, berapa harga yang harus saya bayar dari satu gelas susu ini? Maka si pemilik rumah mengatakan, "Wahai anak muda, kami diajarkan oleh orang tua kami untuk tidak menerima bayaran atas sebuah kebaikan.
Akhirnya kata-kata itu pun masuk ke dalam ingatan si pemuda itu, Pak. Ya. Bahwasanya satu kebaikan itu tidak boleh dihargakan. Ya. Kemudian berlalulah berpuluh-puluh tahun semenjak kejadian itu. Akhirnya si perempuan pemilik rumah pun sudah tua usianya. Dan ternyata si anak tadi, anak yang miskin, yang kelaparan, ketika dia dewasa, dia menjadi seorang dokter spesialis bedah, Pak. Dan dalam dunia akademik pendidikannya sudah mencapai profesor. Ini kalau dokter kemudian sudah profesor, apalagi spesialis, maka pasti dokter mahal itu, Pak. Prakteknya di rumah sakit besar, pasiennya ngantri. Nah, si anak muda itu ternyata menjadi dokter yang sangat terkenal, spesialis profesor, namanya Dr. Howard Kelly. Terkenal itu di Amerika pada tahun 1900-an begitu ya. Beliau itu wafat kalau nggak salah 1944 Masehi. Setahun sebelum Indonesia merdeka. Nah, kemudian si wanita itu yang sudah lanjut usia ternyata mengalami satu penyakit langka. Dan dokter-dokter di sekitar tidak ada yang mampu untuk menanganinya. Maka dokter sekitar pun merekomendasikan untuk si perempuan ini berobat ke rumah sakit besar yang ada di kota. Karena di rumah sakit itu ada seorang dokter spesialis yang sangat terkenal, sangat populer, banyak pasiennya. Akhirnya si perempuan ini pun berobat ke kota, ke rumah sakit yang direkomendasikan. Nah, ketika dia masuk ke rumah sakit itu, Dokter Kelly pun dihubungi oleh petugas. Dokter, ini ada pasien yang harus ditangani. Selayaknya dokter, Pak, pasti memeriksa rekam medisnya kan. Namanya siapa, orang mana, penyakitnya apa. Setelah dia memeriksa rekam medisnya, kaget dia. Ini si perempuan berasal dari satu tempat yang sepertinya aku tidak asing dengan tempat tersebut. Akhirnya dia ingat, Pak, itu tempat, itu desa adalah desa yang dulu pernah dia jualan di desa tersebut. Waktu masih miskin, waktu masih kelaparan. Akhirnya dia pun teringat dengan wanita yang dulu pernah memberinya satu gelas susu hangat. Kata dokter Kelly, barangkali ini wanita adalah wanita yang dulu pernah memberiku segelas susu. Setelah dicek ke ruangan ternyata betul, Pak. Ini adalah wanita yang dulu pernah memberikanku satu gelas susu. Akhirnya semua jadwal praktek dibatalin. Dokter Kelly hanya fokus untuk merawat si pasien ini. Dari mulai operasi, dari mulai ini semua dia kerahkan waktu dan pikirannya sampai benar-benar si pasien ini, si wanita ini pun sembuh dari penyakitnya. Operasinya berhasil, penyakitnya sembuh. Cuman setelah itu masalah baru datang. Apa? Tagihan dari rumah sakit. Ini rumah sakit besar, adanya di kota, yang menangani seorang profesor terkenal, spesialis. Pasti tagihannya sangat besar. Ini si wanita sudah berpikir, Pak, sekarang saya sembuh, tapi apakah saya mampu untuk membayar tagihan ini? Setelah dibuka tagihannya, apa yang terjadi? Ternyata di dalamnya sudah ada bacaan lunas. Ya. Biaya rumah sakit dan semua biaya perawatan sudah dibayar lunas puluhan tahun yang lalu dengan satu gelas susu hangat. Itu tulisannya, Pak. Kaget si perempuan ini. Apa ini maksudnya? Setelah diingat-ingat, oh ternyata puluhan tahun yang lalu dia pernah memberi minum seorang anak remaja yang sedang kelaparan. Nangis dia, Pak. Karena dia sadar bahwasanya yang melunasi semua tagihannya adalah si pemuda yang dulu pernah dia tolong.
Akhirnya dokter Kelly pun muncul, ketemu, nangis Pak dua-duanya. Ya, ini luar biasa Pak. Kata dokter Kelly, tanpamu mungkin aku tidak akan menjadi seperti ini. Ya, sungguh semua tagihan rumah sakit sudah terbayar dengan satu gelas susu puluhan tahun yang lalu. Setelah membaca kisah ini Pak, saya teringat dengan surat Al-Isra ayat 7. Bapak Ibu boleh cek Al-Isra ayat 7. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Ketika engkau berbuat baik, sesungguhnya engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Betul nggak Pak? Coba kita lihat si perempuan tadi. Dia berbuat baik kepada seorang anak muda yang sedang kelaparan dengan cara memberikan satu gelas susu. Nah, sesungguhnya kata Allah, ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan itu terbukti setelah puluhan tahun berlalu. Ya, ketika si wanita ini sakit, butuh penanganan yang luar biasa, kemudian mendapatkan tagihan rumah sakit biaya yang begitu besar, tapi ternyata itu semua dibayar lunas dengan satu gelas susu. Makanya jangan pernah menyerah untuk kita berbuat baik, ya Pak ya. Karena hakikat kebaikan yang kita berikan pada orang lain adalah kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Bahkan Pak, perbuatan baik yang kita berikan pada orang itu tidak akan hanya kembali kepada kita, tapi akan kembali kepada keluarga kita, anak cucu keturunan kita Pak. Kalau saya boleh cerita Pak, dulu saya punya ayah pernah menolong dua anak muda yang sedang cari kerja. Ayah saya itu orang Bandung aslinya, cuman tinggal di Cikarang lama. Menikahlah sama orang Cikarang ibu saya. Nah, ada dua pemuda Cikarang yang minta tolong pada ayah saya. Ayah saya kan disebutnya ajengan. Ajengan, minta tolong dong cariin kerja di Bandung. Akhirnya ayah saya Pak mengantar dua anak muda Cikarang ini pergi ke Bandung buat cari kerja. Qadarullah setelah diusahakan ternyata gagal. Dua-duanya tidak mendapatkan kerja. Akhirnya dua pemuda ini kembali ke Cikarang. Dan takdir Allah ternyata rezekinya itu di Cikarang Pak. Dua anak muda itu sekarang sudah jadi big boss. Sudah jadi bos besar di Cikarang. Masih hidup dua-duanya Pak. Masih hidup dua-duanya. Ya, emang rezekinya di Cikarang, sekarang jadi pengusaha besar di Cikarang. Nah, tahun 2016 ayah saya itu wafat tahun 1992. Saya umur 2 tahun, ayah saya meninggal dunia. Tahun 2016 saya pulang dari luar negeri karena belajar di luar negeri. Tahun 2016 saya ketemu dua orang ini Pak. Ya. Akhirnya dia nanya, "Ustadz, anak siapa?" "Saya anak Bapak Atoya." "Oh, anak ajengan. Dulu Tat, saya pernah ditolong sama bapaknya Ustadz. Saya diantar ke Bandung buat cari kerja. Tapi udah nasib, udah takdir, ini kita berdua nggak ada yang keterima kerja. Sekarang kita udah sukses Ustadz di sini di Cikarang. Saya mau balas budi ke Bapak Ustadz udah nggak ada. Ya udah kita balas budinya ke Ustadz aja." Makanya alhamdulillah Pak, saya tuh hidup baik-baik aja. Karena apa? Mendapatkan warisan kebaikan dari kebaikan yang dulu orang tua saya pernah lakukan Pak. Ya. Jadi dulu ketika masih hidup, ya ayah saya melakukan satu kebaikan untuk dua orang ini. Tapi di kemudian hari ketika keduanya sudah sukses, orang tua saya, bapak saya sudah meninggal, maka balas budinya kepada anaknya. Alhamdulillah Pak.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi betul kata Al-Quran, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Bahkan kebaikan itu akan mengalir terus kepada anak cucu kita. Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Walaupun sekarang Bapak udah sukses, Bapak udah kaya, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik kepada orang-orang yang belum beruntung nasibnya. Berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada anak yatim. Karena bisa jadi Pak, alur cerita di dunia itu, Bapak kaya dan Bapak sering nolong anak yatim. Dunia ini terus berputar. Bisa jadi satu ketika anak yatim yang selalu Bapak tolong itu jadi orang kaya juga. Sementara anak Bapak kurang beruntung. Nah, ketika si yatim yang sering Bapak tolong, sementara anak Bapak kurang beruntung, maka si yatim itu ketika sukses ingat, oh itu anak Pak Haji yang sering nolong saya. Akhirnya dia nolong anak Pak Haji juga. Begitulah kehidupan, Pak. Ya. Jadi hidup ini kita nggak bisa berdiri dengan kaki sendiri. Dengan satu kaki itu nggak bisa. Kita harus berdiri dengan dua kaki. Dan itu banyak terjadi loh, Pak. Orang yang dulu orang tuanya kaya dan orang tuanya ini sering nolong anak yatim. Ternyata ini anak yatim besar jadi orang sukses. Sementara anak si orang kaya itu, si Pak Haji, itu nggak sukses. Bahkan kehidupannya kesian. Nah, si anak yatim yang sukses ini akhirnya ingat, dulu bapaknya baik sama saya. Sekarang gantian saya yang akan berbuat baik kepada anak-anaknya. Itulah siklus kehidupan, Pak ya, yang harus kita sadari dari sekarang. Kenapa? Karena tadi hakikat kita berbuat baik kepada orang lain adalah kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Bapak tahu Ronaldo? Tahu ya? Cristiano Ronaldo. Itu kan kisahnya luar biasa, Pak. Jadi Ronaldo ketika umur 11 tahun, ketika masih miskin, dia kan ngadu nasib ke kota buat jadi pemain sepak bola. Ya karena masih miskin, akhirnya setiap kali makan malam, dia itu menunggu makanan sisa dari restoran. Setiap jam 10 malam, dia duduk di belakang restoran. Nunggu apa? Nunggu makanan sisa. Dan yang mengantarkan makanan sisa itu adalah pelayan restorannya, seorang wanita. Ya, setelah restorannya tutup, pelayan itu selalu mengantarkan makanan sisa. Wahai anak muda, ini makanan sisa dari restoran kami. Barulah Pak Ronaldo itu makan dari makanan sisa. Nah, berlalulah berpuluh-puluh tahun. Akhirnya Ronaldo menjadi seorang pesepak bola sukses. Jadi Pak, kalau bisa itu hobi jadi duit ya, kayak Ronaldo tuh. Dia hobinya main bola dan jadi duit. Itu cara nyari duit paling enak itu ya, hobi jadi duit. Ronaldo Pak kekayaannya 200 triliunan Pak ya. 200 miliar mah cepet habis. Ini 200 triliun ya. Oh, kaya banget kan ya. Nah, setelah dia sukses, dia ingat dengan seorang wanita yang dulu selalu memberikan dia makan setiap malam. Akhirnya dia bikin pengumuman, sampai-sampai bikin pengumuman di sosial media. Siapa yang kenal dengan seorang wanita pegawai restoran yang tempatnya ini. Lama dia nyari nggak dapet. Tapi setelah itu dia berhasil menemukan si wanita itu. Ketika bertemu Pak, ini suasana haru sekali ya. Ditanya, ibu sekarang apa kerjaannya? Masih jadi pelayan restoran. Udah berhenti, saya bikinin restoran. Akhirnya sama Ronaldo dibikinin restoran Pak. Karena dia pengalaman di restoran lama puluhan tahun, dia megang restoran, maju restorannya. Apalagi didukung sama nama besar Ronaldo kan, maju. Dikasih mobil, dikasih uang sama Ronaldo. Masya Allah. Itulah siklus kehidupan Pak. Ya. Maka bisa jadi orang yang dulu yang pernah kita tolong, dialah yang akan menolong kita di masa depan nanti atau menolong anak-anak kita, ya. Makanya pesan Nabi dalam Sahih Muslim itu
La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau menyepelekan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, sekalipun kebaikan itu hanya berupa senyuman. Ya, Bapak kalau nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih apa, minimal ngasih senyum, kata Nabi. Kenapa? Bisa jadi senyummu itu manfaat. Bisa jadi satu ketika mobilmu mogok, tiba-tiba ada mobil yang datang nolong kamu. Kenapa? Alasannya karena engkau pernah senyum kepada dia. Saya pernah tertolong, Pak, dengan orang yang ketika macet saya kasih jalan buat dia. Tuh, ya. Macet nih, kan kalau lagi macet egois kita ya, pengen masuk terus, masuk, nggak kasih kendor dah. Ya, orang mau di pinggir mau masuk ke kita nggak kasih kendor, kita pepet terus begitu ya, pengennya begitu. Sama ego saya juga begitu, Pak. Saya pepet terus nih biar dia nggak bisa masuk. Cuman waktu itu kayaknya ini orang lagi buru-buru nih. Udah deh saya kasih masuk, Pak. Saya kasih masuk depan mobil saya nggak maju. Akhirnya dia masuk. Ternyata, Pak, saya tertolong dengan hal seperti itu. Ini kejadian di Jawa, ya. Kejadiannya di Jawa. Akhirnya ada polisi yang nutup jalan belok itu, ya. Ada yang nutup jalan belok itu. Ternyata orang ini, Pak, keluar dan langsung debat sama polisinya. Debat sampai-sampai ya debatnya pakai bahasa Jawa, Pak. Coba kalau saya yang turunnya debat, saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bakal didengar tuh sama polisinya. Ya, akhirnya debat pakai bahasa Jawa karena sesama akamsi kali ya, orang situ dibukain pintunya, Pak. Akhirnya saya bisa muter juga, tuh ikut dia. Andai saya nggak ngasih dia, saya bakal muter jauh itu mungkin setengah jam lagi, Pak. Setengah jam macet di Demak, tau Demak, Pak? Di Sayung yang air lautnya suka naik. Wah, daerah situ, Pak. Itu mungkin saya bisa sejam setengah jam muter itu, Pak. Ini karena saya ngasih depan saya nih orang mau muter lagi, saya juga mau muter. Ya, akhirnya dia bisa bahasa Jawa karena orang situ. Saya ikut muter, Pak. Setelah itu ditutup lagi pintunya, subhanallah. Nah, jadi seperti itu, Pak, ya. Jadi kebaikan yang kita berikan pada orang sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, jadi seperti itu. Baiklah hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Beliau mengatakan, "Tsumma lit-tawafi wajibatun la budda minha." Kemudian tawaf itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Minha, di antara kewajiban tawaf adalah at-taharatu anil hadasi, yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wan najisi fil badani wasiyabi wal makani, juga harus suci dari najis, baik najis pada badan yang menempel pada pakaian atau pada tempat tawaf. Semuanya harus suci dari najis, badan, pakaian, tempat. Falau ahdatsa fi asna'i tawafihi, jika seseorang berhadas saat dia melaksanakan tawaf, lazimahul wudu, maka dia harus keluar dari tawafnya dan kembali berwudu. Wa yabni ala sahih, dan dia masuk lagi ke dalam tawaf dan meneruskan tawafnya, tidak usah diulang dari awal. Beda dengan sholat, Pak, ya. Kalau sholat kita batal di rakaat kedua, kemudian kita wudu,
maka kita harus mengulang sholat dari awal. Tapi tawaf cukup melanjutkan tawafnya saja. Batal di tawaf ketiga, wudu, lanjutkan lagi tawaf keempat, 5, 6, 7. Wa qila yajibul istinaf. Wa minha, kewajiban tawaf yang kedua. Tadi yang pertama, bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, yaitu at-tartib. Tertib. Bi an yabtadi minal hajaril aswad. Memulai tawaf dengan memulainya dari rukun hajar aswad. Rukun Ka'bah, rukun sisi Ka'bah kan ada 4 ya Pak ya. Ada sisi rukun hajar aswad, rukun yamani, rukun syami, rukun iraqi. Nah, dari 4 sisi, dari 4 rukun Ka'bah, maka kita harus memulai tawaf dari rukun hajar aswad. Artinya dari sisi Ka'bah yang ada hajar aswadnya. Wa an yaj'alal baita ala yasarihi, dan menjadikan Ka'bah berada di sisi kirinya. Wa yanbaghi an yamurra fil ibtida bi jami'i badanihi ala jami'il hajaril aswad. Dan wajib seseorang untuk mensejajarkan seluruh badannya dengan rukun hajar aswad. Artinya ketika kita memulai tawaf, maka kita harus benar-benar memulainya sejajar dengan hajar aswad. Tidak boleh lebih sedikit Pak. Kalau lebih sedikit, maka putaran pertama tidak dihitung sebagai tawaf. Misalkan Bapak masuk tawaf, tapi Bapak memulai tawaf lebih dari garis hajar aswad. Kan ada garisnya Pak. Kalau lihat di bawah itu ada garisnya. Atau kalau lihat di atas itu ada tandanya lampu hijau, betul ya? Jadi antara hajar aswad dan lampu hijau kita harus berada di tengah-tengah yang sejajar. Kalau lebih sedikit saja, maka putaran pertama tidak dianggap sebagai tawaf, ya. Makanya ketika kita masuk tawaf dan orang sedang ramai yang melakukan tawaf, kita masuk jangan dari rukun hajar aswad. Tapi kita masuk di rukun sebelumnya Pak. Atau kita masuk di antara 2 rukun, hajar aswad dan rukun sebelumnya. Agar apa? Ketika kita masuk tawaf, kita terbawa arus. Nah, saat terbawa arus itulah kita bisa sejajar dengan hajar aswad. Karena kalau kita langsung ngepasin dari awal, itu nggak bakal sejajar dengan hajar aswad. Pasti terbawa dengan ombak tawaf yang sangat ramai. Bapak kalau lagi haji kan tawafnya luar biasa Pak ya. Itu seperti gelombang di lautan Pak. Susah Pak. Kita mau berhenti itu nggak bisa. Kita akan terbawa oleh arus orang-orang yang sedang tawaf. Apalagi kalau yang di belakang kita adalah rombongan Afrika. Itu terkenal Pak rombongan Afrika itu. Kalau ada rombongan Afrika, Bapak jangan sekali-kali di depannya, mending minggir aja Pak. Ya. Mau dilawan badannya gede-gede, ya enggak dilawan rese, makanya udah gak usah dilawan, minggir aja Pak. Teman saya lagi doa ngadep Ka'bah, ya Allah, tiba-tiba dia merem, pas melek kok gelap. Ternyata dia sedang berada di bawah ketek Afrika Pak. Saking gedenya tuh orang Afrika Pak. Jangankan bapak-bapaknya, bapak ngelawan ibu-ibunya aja nggak bisa Pak. Wow, tinggi-tinggi, besar-besar. Itu terkenal kalau rombongan Afrika rese, suka nabrak rombongan-rombongan yang di depan. Apalagi rombongan Indonesia kecil-kecil, Pak. Kecil-kecil itu buat orang Afrika, habis kita ditabrak, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita harus memulai tawaf dari hajar aswad dengan seluruh badan kita. Artinya kita memulai tawaf jangan sampai melebihi garis hajar aswad. Bihaitsu yasiru jami'ul hajaril aswad an yaminihi. Sekira-kira
rukun Hajar Aswad itu berada di sebelah kanan kita. Jadi sebelum kita memulai tawaf, rukun Hajar Aswad itu ada di sebelah kanan kita, Pak. Gambarannya seperti ini. Misalkan di sana Hajar Aswad, Pak. Bayangkan Quran itu Hajar Aswad. Itu ada garis, Pak. Dari Hajar Aswad ada garis lurus sampai ke lampu. Di sana ada lampu hijau tinggi, ya. Nah, maka kita memulai tawaf itu afdolnya seperti ini. Ini sisi kanan kita badan. Nah, ini garis di sini tuh. Ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Ini kanan kita ngelebihin garis nih, ya. Tapi kita mulai sejajar atau lebih afdolnya seperti ini. Kita salim ke rukun Hajar Aswad. Ya, salim ada bacaannya. Nah, setelah taslim baru kita belokkan badan kita seperti ini. Tuh. Baru sejajar, Pak, kiri dengan Hajar Aswad sejajar, baru ya kita jalan. Nah, kalau kita melakukan tawaf dengan cara seperti itu, maka putaran pertama itu dihitung sebagai tawaf. Tapi kalau kita datangnya, Pak, misalkan ini dari pintu ya, pintu Mekah, pintu masjid, kita datangnya itu pas sejajar dengan garis. Biasanya, Pak, makin kesini tuh ke bawah orang tua ke sini. Wah, benar begitu. Akhirnya kita mulai tawaf dari sini. Ya ini putaran pertama nggak kayak itu. Nah, kehitungnya itu mulai putaran kedua. Mulai putaran kedua kita ngeliat garis, baru dihitung. Ya. Nah, makanya Imam Hisni itu mengatakan bahwa sekira-kira seluruh tubuh bagian kanan kita itu tidak melewati garis, ya. Baru setelah pas dengan garis kita putar badan kita. Hajar Aswad ada di sebelah kiri kita. Summa yanwi hina idzin at-tawaf. Ketika itu baru niat tawaf. Wa niyatut tawafi ghairu wajibatin ala sahih. Tapi niat melaksanakan tawaf itu tidak wajib. Kenapa niat tawaf tidak wajib? Karena sudah satu paket dengan niat ihram. Ihram haji, ihram umroh, itu udah satu paket, Pak. Kecuali kalau sedang tidak haji, sedang tidak umroh, maka tawafnya itu harus diniatkan. Karena tawaf kita itu, Pak, sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid manapun, dalam Sahih Bukhari mengatakan jangan duduk kecuali engkau sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Kecuali kata para ulama engkau masuk Masjidil Haram, jangan tahiyatul masjid. Afdolnya itu engkau tawaf, ya. Atau tawaf pun bisa dijadikan ibadah tersendiri. Bapak tidak sedang haji, tidak sedang umroh, kemudian tawaf sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid sudah. Bapak pengen tawaf saja, boleh, ya. Bapak niatkan tawaf itu sebagai ibadah sunnah. Ya aji mumpung, Pak, mumpung di Masjidil Haram kan. Di Masjidil Haram itu kan yang membedakan Masjidil Haram dengan masjid yang lain itu cuma satu, yaitu ibadah tawaf. Di masjid yang lain nggak ada tawaf-tawafan. Nah, maka kita jadikan kesempatan itu sebagai ibadah khusus di Masjidil Haram. Kalau baca Quran saya bisa di masjid lain. I'tikaf, zikir, memperbanyak sholat saya bisa di masjid lain. Tapi tawaf ini hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Maka Bapak tawaf terus selama di Masjidil Haram sampai 1000 putaran gitu, Pak. Wah. Pulang-pulang langsung kakinya diurut. Li syumulil hajji laha falau hadal hajar bi ba'di badanihi wa kana ba'duhu mujawizan ila janibil bab fal jadid annahu la yu'taddu bitilkat taufah. Kalau seandainya sebagian badan kita melebihi garis Hajar Aswad, maka putaran itu tidak dianggap sebagai tawaf. Badan kita udah melebihi seperti ini, Pak. Di garis di sini, ya, kita mulai begini. Maka putaran itu tidak dianggap sebagai tawaf.
Wa minha an yakuna kharijan bi jami'i badanihi an jami'il baiti. Syarat berikutnya agar tawaf menjadi sah adalah engkau tawaf di luar Ka'bah. Hatta law masya ala syadarwanil Ka'bah, ala syadarwanil Ka'bah lam yasih tawafuhu. Sehingga jika engkau berjalan di atas syadarwan Ka'bah, tahu syadarwan nggak Pak? Jadi Ka'bah itu Pak kotak ya. Nah di pinggir bawahnya itu ada apa? Bangunan gini ya. Jadi Ka'bah itu Pak kotaknya nggak langsung lurus, kemudian mungkin enggak. Tapi di antaranya itu ada apa? Tuh, bangunan penyangga ya. Itu ada granit-granit di pinggirnya seperti ini. Ya ini bayangin ini Ka'bah misalkan. Nah ini enggak langsung lantai, tapi ada bangunan. Nah, ini namanya syadarwan. Ya. Nah, Bapak tidak boleh tawaf di atas syadarwan. Ya tawafnya itu sambil merayap di pinggir Ka'bah gitu Pak, sambil nginjek syadarwan gitu. Enggak sah itu. Ya. Atau Bapak selama tawaf pegangin Ka'bah begini. Lagi tawaf pegangin Ka'bah. Berarti kan tangan ada di atas syadarwan. Enggak sah. Ya. Apalagi Ka'bah itu, kain Ka'bah atau kiswah Ka'bah itu ada minyak wanginya. Hati-hati Pak. Bapak lagi haji, lagi umroh, kemudian sedang tawaf, jangan pegang-pegang kiswah Ka'bah. Nanti minyak wanginya menempel di Bapak, kena dam itu, ya. Nah, itu syarat yang berikutnya. Jadi tawafnya itu di luar Ka'bah, jangan di dalam Ka'bah. Termasuk dalam Ka'bah adalah syadarwan, ya. Artinya Bapak tawaf jangan terlalu dekat dengan Ka'bah. Fa innahu juz'un minal bait. Sesungguhnya syadarwan. Nih Kak, Pak kita artiin bahasa Indonesianya dulu nih. Apa paling enak ngartiin syadarwan itu? Kalau rumah kan ada kanopinya tuh di atas. Nah ini bukan kanopi yang di atas. Ah ini di bawah nih. Teras Ka'bah ya. Ya begini sih bentuknya ya. Ya bangunan pinggiran Ka'bahnya itu Pak ya. Nah ini namanya syadarwan ya. Nah syadarwan kata Imam Al-Hisni itu merupakan bagian dari Ka'bah. Maka tawaf jangan deket-deket syadarwan. Karena kalau kita berada di atas syadarwan, tangan kita saja misalkan, ya berarti kita sedang berada di dalam Ka'bah. Sementara syarat daripada sahnya tawaf adalah berada di luar Ka'bah. Wa kadza law tafa wa kanat yaduhu tuhadis syadarwan lam yasih. Betul tuh. Begitu pula ketika engkau tawaf, tanganmu berada di atas syadarwan. Ya. Ka'bahnya ini Pak, ini Ka'bahnya. Ya. Nah, syadarwannya di sini nih. Ini ada bangunan sini. Itu di pinggir-pinggir Ka'bah semuanya ada bangunan ini ya. Nah kita di sini tawaf. Tangan kita di sini di atas syadarwan tuh. Tawaf sambil tawaf begini. Ya, tangan kita di atas syadarwan. Nah ini tidak sah tawafnya. Ya. Wahiyah daqiqatun qalla man yatanabbah laha fa'rifha wa arifha. Kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, ini permasalahan kecil yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka hendaklah engkau memahaminya dan beritahu juga orang lain agar tidak melakukannya. Ya. Wa ammal hijir bi kasril ha fa hal yushtarat an yatufa bihi awisyartu an yatruka minhu qadra sab'ati adru titik fihi khilaf wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja